Sahabat Tiner, ketemu lagi. Ini pasir untuk digunakan campuran untuk membuat bangunan. Bisa untuk campuran beton, cumpan plesteran, cumpan leponan. Pasir ini sangat menentukan kualitas terhadap suatu bangunan, karena pasir ini menentukan kalau pasirnya jelek atau pasirnya enggak kualitas akan juga mengaruhi oleh kualitas oleh bangunan itu, khususnya beton. Demikian sahabat Tiner, mungkin bisa kita lanjutkan untuk rekaman, bisa dilihatkan ke berikutnya. Sahabat Tiner, dengan pentingnya peran terhadap pasir terkait dengan kualitas struktur bangunan, maka untuk menentukan atau memilih pasir atau kita beli pasir, kita harus benar-benar hati-hati dan cermat, karena pasir yang kita ketahui di perdagangan atau yang ada di depo-depo itu kualitasnya bermacam-macam. Nanti kalau kita salah pilih atau salah menggunakan, nanti akan berakibat terhadap kualitas struktur bangunan. Seperti pada video ini sahabat Tiner, kita lihat bahwa pasir ini salah satu contoh, kita siram dengan air, dan airnya seperti ini sahabat Tiner, warnanya menjadi keruh seperti coklat susu. Ini menandakan bahwa pasir ini telah tercampur atau mengandung lumpur atau mengandung tanah lembut. Dengan kita siram dengan air adalah satu cara mengetes yang mudah. Selain juga kita mengetes sejak awal, pasir kita genggam, kalau pasirnya nanti tidak mudah pecah, itu menandakan bahwa pasir tersebut mengandung tanah atau mengandung unsur-unsur yang tidak baik dengan kondisi, yang bisa mempengaruhi terhadap kualitas dalam struktur itu. Baik kalau kita gunakan untuk beton, tentunya betonnya kualitasnya akan berbeda. Kalau kita katakan untuk leponya untuk dinding juga akan berbeda kualitasnya. Atau kita gunakan untuk perekat batu bata juga akan berbeda kualitasnya. Seperti ini pasir yang saya tampilkan untuk sahabat Tiner untuk diketahui sebagai pembanding atau sebagai untuk pembelajaran, untuk kita tahu untuk kebaikan-kebaikan ke depan. Pada sisi yang lain, sahabat Tiner, akan saya tampilkan sebuah video untuk sebagai pembanding juga. Ini juga pasir. Pasir ini juga kita perlakukan yang sama, sahabat Tiner, kita semprot dengan air, tetapi airnya kita lihat tetap masih bening, tidak keruh, menandakan bahwa pasir ini tidak mengandung tanah lembut atau tidak mengandung lempung. Jadi bisa dikatakan pasir yang seperti ini adalah pasir yang punya kualitas yang baik. Pasir yang punya kualitas baik tentunya kalau kita gunakan untuk campuran penggunaan struktur bangunan, baik itu beton dan lain sebagainya, tentunya hasilnya juga akan baik. Sahabat Tiner, bahwa pasir yang baik juga bisa kita lihat dari teksturnya. Teksturnya bisa lembut tapi agak keras dan juga agak kasar. Inilah ciri khas untuk menentukan bahwa pasir itu baik kita gunakan. Kandungan tanah yang ada di pasir itu akan mendistorsi kekuatan dari semen atau kualitas semen, otomatis nanti kualitasnya beton atau campuran atau juga plesteran itu akan berkurang atau berpengaruh gitu. Seperti kita jelaskan pada pembukaan di depan bahwa pasir itu ada, kita kelompokkan tiga, ada pasir cor, pasir pasang, dan pasir gulung. Untuk penggunaan pasir cor adalah pasir yang benar-benar prima, pasir yang benar-benar baik, pasir yang tidak mengandung atau tercemari dengan lumpur atau tanah. Mengapa demikian? Karena cor itu terkait langsung dengan kualitas struktur bangunan. Kalau struktur bangunan sampai kualitasnya tidak baik, nanti akan berakibat buruk terhadap kualitas bangunan itu atau masa bangunan itu atau kekuatannya bangunan itu. Berikutnya adalah pasir pasang. Pasir pasang itu kualitasnya bisa mungkin agak rendah sedikit dibandingkan pasir cor. Pasir pasang itu digunakan untuk melipor dinding, untuk juga perekat untuk batu bata. Tapi sebaiknya memang pasir pasang pun juga harus yang baik. Tetapi para tukang, mohon maaf, para tukang itu senang dengan pasir yang kualitas seperti yang video di depan itu, karena dengan penggunaan pasir seperti itu ngeliponya akan lebih mudah, karena dengan mengandung lempung atau tanah itu untuk ngelipor lebih mudah perekatnya atau lebih mudah nempelnya. Tapi ini juga tidak kita sarankan, ini tidak baik terhadap kualitas.
Nanti kalau kita pasangkan dengan kondisi itu nanti berakibat apa? Nanti berakibat kualitas dindingnya itu akan menimbulkan retak-retak. Berikutnya sahabat dinner, pasir yang ketiga adalah pasir huruf. Pasir huruf itu pasir yang kualitasnya tidak harus baik karena fungsinya hanya untuk meninggikan lantai atau meninggikan tempat untuk kita huruf lebih tinggi lagi. Tetapi juga harus punya agregat karena pasirnya kalau jelek juga akan terjadi suatu agregasi, bisa longsor. Kalau kita mendapatkan pasir yang seperti gambar di depan dengan adanya campuran mengandung tanah atau mengandung lempung, kalau kita gunakan untuk ngecor beton ya kita harus cuci dulu pasir-pasir ini, kita bersihkan supaya jangan ada tanah atau lumpur yang ada di pasir tersebut. Sekali lagi sahabat dinner, pesan saya tetap harus hati-hati untuk memilih pasir dan juga hati-hati untuk menggunakan, juga harus hati-hati menyeleksi, dipastikan bahwa pasir yang kita gunakan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat untuk kita gunakan pada struktur mana yang harus kita gunakan pasir tersebut. Demikian sahabat dinner video yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi teman sahabat atau bagi siapapun. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Mohon bisa di-subscribe, bisa di-like, bisa di-komen, bisa dibagi kepada sahabat, teman, dan yang lain. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada edisi yang akan datang. Terima kasih.